Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 4A, indahnya kebersamaan, subtema 1, muatan pelajaran IPS. Di sini kita akan belajar mengidentifikasi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Baik, tim penyusun video ini adalah guru-guru kelas 4, yaitu Wali kelas 4A Bapak Yahudi SPDI, saya sendiri Ibu Vanda Tiara, kemudian Wali kelas 4C Ibu Feni Syah Susilowati. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelum kita belajar mengidentifikasi keragaman budaya di Indonesia, Ibu akan mengajak kalian mengenal Indonesia dengan cara mengamati peta yang disajikan di slide ya. Nah, kenapa harus ditampilkan peta Indonesia? Nah, ini sengaja ditampilkan supaya kita bisa memahami betapa banyaknya ya keragaman yang ada di Indonesia. Perlu anak-anak ketahui, Indonesia ini adalah sebuah negara yang memiliki keragaman yang sangat luar biasa dibandingkan negara-negara lain di dunia. Ya, lihat di peta ini ya, kalau kita perhatikan ada pulau-pulau yang besar-besar seperti Pulau Kalimantan, Sumatera. Ini Sumatera anak-anak ya. Ini Sumatera. Sumatera ini di ujungnya ada Aceh ya. Aceh, Sumatera Utara dan sebagainya ya. Sumatera Barat. Sekitar sini ada Bengkulu, kemudian ada Sumatera Selatan, dan lain sebagainya. Nah, ini pulau yang paling besar, ini ada Pulau Kalimantan. Ini Pulau Kalimantan, ini yang hijau ini ya. Kemudian ini tempat kita tinggal, ini kita tinggal di Pulau Jawa ya. Kemudian ini ada lagi pulau yang besar, ini adalah Pulau Sulawesi. Ada lagi Pulau Papua ya. Nah, di sekitarnya ada pulau-pulau yang agak kecil ya, tapi tidak kecil sekali, dan ada banyak pulau-pulau yang sebetulnya sangat kecil sehingga tidak digambarkan di peta. Nah, kita coba lihat faktanya. Indonesia itu adalah negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau. Banyak sekali anak-anak ya. Lebih dari 17.000 pulau. Nah, kemudian terdapat lebih dari 1.340 suku asli di Indonesia. Nah, jadi di Pulau Sumatera ini ya, ada banyak suku asli yang tinggal di sini ya. Kemudian di Pulau Kalimantan ada banyak suku-suku aslinya juga. Kemudian Jawa, Sulawesi, dan Papua juga pulau-pulau kecil lainnya. Nah, di total seluruhnya se-Indonesia ini ya, suku aslinya itu ternyata lebih dari 1.340 suku. Banyak sekali ya. Nah, selain suku bangsa asli Indonesia, terdapat juga suku bangsa keturunan. Misalnya keturunan Arab, keturunan Cina, dan sebagainya. Nah, setiap suku yang ada itu mempunyai kekhasan atau budaya tersendiri. Nah, ada 1.340 suku lebih di Indonesia. Nah, setiap suku itu punya budaya masing-masing yang berbeda dengan suku lainnya. Sekarang kita yang harus tahu nih, bagian yang termasuk penting supaya kita bisa memahami pembelajaran kita di tema 4A ini, yaitu termasuk unsur budaya itu apa aja. Ternyata termasuk unsur budaya itu adalah bahasa daerah, adat istiadat, kesenian daerah, makanan khasnya, alat musik tradisional, pakaian adat, tari tradisional, rumah adat, senjata khas, dan lain-lain. Sukunya saja ada lebih dari 1.340 suku. Nah, kemudian unsur budayanya juga banyak. Jadi kebayang ya, kenapa Indonesia memiliki
keragaman budaya yang sangat luar biasa. Ya, kembali lagi kita lihat di sini ya. Jadi sepakat semua ya, Indonesia memiliki keragaman budaya yang luar biasa. Untuk apa kita mempelajari keragaman budaya di Indonesia ini? Pertama, supaya kita ya, agar kita mengenal budaya bangsa sendiri. Jadi kita jangan sampai tidak mengenali budaya bangsa sendiri, ya. Nah, kedua, agar menyadari potensi budaya bangsa kita sendiri. Dan ketiga, agar timbul kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan hebat. Dari mana kita tahu? Dari pemahaman kita ya, setelah mempelajari macam-macam keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, lanjut anak-anak kita lihat. Sebelum kita pelajari keragaman budaya di Indonesia, kita harus tahu dulu keragaman suku bangsa di Indonesia. Nah, di slide ini ditampilkan beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia, terutama di pulau-pulau besarnya. Ini hanya sebagian kecil saja, karena tidak mungkin kita tampilkan semua suku-suku yang ada di Sumatera, misalnya apa saja, itu sangat banyak ya. Nah, ini ditampilkan sebagian saja. Nah, apa sih suku bangsa itu? Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Nah, maka kalau kita perhatikan suku bangsa misalnya Aceh. Nah, suku bangsa Aceh misalnya pasti dia memiliki kemiripan fisik, ya. Orang-orang yang memiliki suku yang sama biasanya memiliki kemiripan fisik. Kemudian ciri-ciri budayanya juga sama, misalnya pakaian adatnya sama, kemudian senjata tradisionalnya sama, alat musik tradisionalnya sama, kemudian tari tradisionalnya sama. Nah, itu kalau memiliki banyak kesamaan seperti itu, maka mereka digolongkan satu suku bangsa. Nah, ayo kita lihat contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Pertama, di Pulau Sumatera. Tadi kita sudah lihat ya, Pulau Sumatera yang mana. Di Pulau Sumatera itu misalnya ada suku Aceh, suku Batak, dan suku Minangkabau. Suku Minangkabau ini adanya di Sumatera Barat atau Padang, begitu ya. Kita kenalnya Padang ya, pada Sumatera Barat. Nah, sebenarnya di Aceh sendiri, sukunya itu macam-macam anak-anak, tidak cuma ada suku Aceh saja, macam-macam namanya. Tapi ini yang ditampilkan hanya sebagian kecil saja. Kemudian di Pulau Jawa, kita kenal suku Jawa, suku Sunda, Bali, Madura, Tengger, ya. Kemudian ada Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan itu beberapa suku yang ada di sana yang terkenal ya, suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. Nah, jangan salah ya, suku Melayu tidak hanya mendiami daerah wilayah Kalimantan, tapi di Riau, Kepulauan Riau itu banyak juga yang penduduknya itu sukunya merupakan suku Melayu. Kemudian di Sulawesi ini kita temukan suku Bugis, suku Minahasa, dan suku Toraja, dan lain-lain. Kemudian di Nusa Tenggara ada misalnya suku yang ada di situ yaitu suku Sumba, suku Sasak, suku Alor, suku Bima, dan lain-lain juga. Nah, kemudian di Kepulauan Maluku dan Papua kita temukan suku Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat. Dan masih banyak suku-suku lainnya juga. Nah, anak-anak perlu kita ingat lagi, setiap suku itu pasti memiliki ciri budaya yang khas yang berbeda dengan budaya suku lainnya. Kita lanjut. Nah, ini adalah unsur budaya yang pertama. Keragaman budaya berupa
adat istiadat atau upacara adat. Nah, lebih dari 1340 suku yang ada di Indonesia itu masing-masing memiliki adat istiadat yang berbeda atau upacara adat yang berbeda. Misalnya ya, ini ditampilkan di slide ini dua contoh upacara adat suku yang ada di Indonesia, yaitu pertama upacara adat Petren Anek Utanoh dari Aceh. Nah, apa sih upacara Petren Anek Utanoh ini ya? Ternyata upacara ini adalah upacara turun tanah bagi bayi berusia 44 hari. Nah, bagi masyarakat Aceh, pantang ya membawa bayi keluar rumah sebelum upacara Petren Anek Utanoh ini digelar, kecuali pada kondisi tertentu. Tujuan upacara adat Petren Anek Utanoh itu yaitu supaya bayi tumbuh sehat, mendapat perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, prosesinya cukup panjang, anak-anaknya disertai doa-doa, solawat, dan sebagainya. Kenapa ada solawat segala? Karena masyarakat Aceh ini sebagian besarnya adalah penduduk aslinya beragama Islam dan cukup kuat agamanya di sana. Kemudian ada upacara adat sekaten. Upacara adat sekaten ini adalah upacara peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam yang ada di Surakarta dan Yogyakarta. Nah, upacaranya ini berlangsung selama 7 hari, dimulai dengan iring-iringan abdi dalam membawa 2 perangkat gamelan Jawa yang ditempatkan di Masjid Agung. Puncak upacara adat adalah grebeg mauludan, yaitu pembagian gunungan kepada masyarakat. Ya, jadi unsur budaya yang pertama yang ditampilkan yaitu keragaman budaya berupa adat istiadat atau upacara adat. Ada lagi keragaman budaya yang lain yaitu berupa keragaman alat musik tradisional. Nah, setiap suku yang ada di Indonesia biasanya memiliki alat musik tradisional yang berbeda. Nah, di sini ditampilkan 3 saja contoh di antara alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Nah, ini yang pertama ini adalah gambar alat musik suling. Alat musik suling ini berasal dari daerah Jawa Barat, sukunya suku Sunda. Nah, kemudian yang ini alat musik tifa. Ini alat musik tradisional dari daerah Papua dan Maluku. Kemudian ada lagi yang terakhir alat musik sasando, alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Luar biasa ya kalau kita lihat alat-alat musik yang ada ini. Orang-orang zaman dahulu sudah pandai menciptakan alat-alat musik yang luar biasa. Ini bernada ini ya. Kalau yang kita lihat sasando atau suling ya. Kita lihat lagi keragaman budaya yang lain yaitu ada keragaman rumah adat atau rumah tradisional. Nah, ini ditampilkan 4 di antara dari sekian banyak rumah adat tradisional milik suku-suku yang ada di Indonesia. Ini rumah adat Bolon ya, rumah adat Bolon ini merupakan rumah adat suku Batak yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Seperti ini. Pasti memiliki ciri khas tertentu ya. Kemudian ini rumah adat Joglo. Rumah adat Joglo ini memiliki ciri khas atapnya seperti ini. Ini merupakan rumah adat dari Jawa Tengah. Ada lagi rumah adat yang atapnya unik seperti topi ya, topi ulang tahun mungkin ya. Nah, ini rumah adatnya namanya rumah adat Sao Atamosa Laki Tanah. Rumah adat Sao Atal Mosa Laki Tanah ini merupakan rumah adat dari daerah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dan ini yang unik sekali bentuknya seperti jamur. Ini adalah rumah adat Honai dari Papua. Ya, ini hanya 4 dari sekian banyak rumah adat yang ada di Indonesia. Luar biasa bukan ya? Keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Lanjut kita ke slide berikutnya. Ini ada lagi keragaman budaya berupa keragaman pakaian adat. Ini
ditampilkan 6 gambar ya. Pertama adalah gambar pakaian adat dari Sumatera Barat atau Minangkabau. Kemudian yang kedua, pakaian adat Jawa Tengah seperti ini, pakaian adat Betawi seperti ini. Ini adalah pakaian adat dari Papua ya, berbeda dengan yang lain. Yang ini pakaian adat suku Bugis Sulawesi Selatan. Dan ini yang terakhir adalah pakaian adat suku Dayak dari Kalimantan. Ya, kita lihat sangat berbeda masing-masing pakaian adat ini. Ini merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Ya, beragam-ragam pakaian adatnya. Kita lanjut. Ada lagi keragaman tari tradisional. Jadi unsur budaya lainnya tari tradisional. Nah, di sini ditampilkan tari piring ya. Tari piring yang membawa alat berupa piring ya ketika menari. Nah, tari piring ini adalah tari tradisional dari Sumatera Barat. Nah, kemudian tari bungong jempa dari Aceh ya. Jadi luar biasa, Indonesia sangat kaya dengan berbagai keragaman budayanya. Baik anak-anak, setelah mendengarkan uraian tadi, ada sedikit latihan yang harus kita kerjakan. Ini latihannya, pertanyaannya tidak banyak, nanti dikerjakan di buku tulis ya. Silahkan dibaca. Pertama, di provinsi mana kamu tinggal, kita tinggal di provinsi apa. Kemudian kedua, cari informasi keragaman budaya di provinsi tempat kamu tinggal. Yaitu apa? Suku asli provinsi tempat kita tinggal ini apa namanya? Kemudian nama rumah adatnya apa? Tarian tradisionalnya apa? Alat musik tradisionalnya juga sebutkan. Kemudian terakhir upacara adatnya apa? Begitu. Baik, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.